Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada Fadailul Mu'amalah, keutamaan-keutamaan yang ada pada muamalahnya kita kepada manusia. Dan ini adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa dalam Islam. Tidak hanya sekedar hablum minallahnya saja yang dibahas, tapi juga hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, khususnya orang-orang dekat kita, sangat diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Fadailul Mu'amalah ini, keutamaan muamalah, Syekh hafizahullah itu membawakan 5 pembahasan yang insya Allah satu persatu kita akan bahas. Pada hadis yang pertamanya berkaitan dengan pembahasan keutamaan bermuamalah kepada manusia, itu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian menyatakan iman dan Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu. Orang yang membantu janda dan orang yang membantu orang miskin, kedudukan derajatnya itu sama seperti mujahid di jalan Allah Jalla wa'ala, seperti pejuang di jalan Allah Jalla wa'ala, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dan kata Nabi SAW, wa ahsibuhu, aku kira beliau
ya dikatakan di sini oleh Abu Hurairah, wa ahsibuhu, Abu Hurairah meneruskan, aku kira beliau mengatakan seperti ini juga. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i al-armala wal miskin kal qa'imi la yabturu wa kas-sa'imi la yubtir. Orang yang suka membantu janda, terutama janda yang fakirah, yang miskinah, ya, seorang janda yang miskin, yang fakir, ya, wajib untuk apa Pak? Disyariatkan, ditekankan untuk kita membantunya. Wal miskin, termasuk orang yang membantu orang miskin, itu kedudukannya sama seperti seseorang yang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, yang dimana dia tersebut tidak pernah meninggalkannya. Tanpa lelah, tanpa capek, dia selalu tahajud dan witir. Atau bisa jadi seseorang yang selalu membantu janda, terutama janda yang fakirah, miskinah, dan membantu orang-orang miskin, itu seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Artinya dia banyak melakukan apa? Selain puasa wajib juga puasa sunnah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5353, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2982. Kalau kita melihat dari penjelasan ulama tentang hadis ini tidak lain berkaitan dengan ya keutamaan membantu para janda dan kaum miskin. Sekali lagi, janda yang di sini bukan janda kaya, tapi janda yang miskinah, yang fakirah, yang hendaknya kita membantunya, dan pahalanya apa? Besar. Hadis ini juga menerangkan salah satu sarana kebaikan dan berbuat baik, yaitu berinfak dan bersedekah, dan itu tertuju kepada seseorang yang khusus. Pada hadis ini dijelaskan berinfak dan bersedekahnya kepada para janda yang miskin dan fakir. Janda adalah wanita yang tidak mempunyai suami, baik ia tersebut pernah menikah, atau sebagian ulama juga mengatakan belum pernah menikah sebelumnya. Artinya seorang perempuan yang hidup membujang, tidak menikah seumur hidupnya, itu perlu dibantu, dan statusnya dan kedudukannya sama seperti janda yang tidak ada suami. Ya, jadi wanita yang tidak menikah seumur hidupnya sampai meninggal dunia dan kehidupannya kesian, kondisinya fakirah, miskinah, maka statusnya itu sama seperti janda yang fakirah, yang miskinah. Makanya sebagian ulama mengatakan yang seperti itu. Kata mereka, janda itu ya kategorinya ada dua. Bisa jadi dia sudah menikah, entah diceraikan oleh suaminya atau suaminya tersebut telah tiada, wafat. Atau keadaan yang kedua, itu perempuan seumur hidupnya apa? Tidak menikah. Sampai tua apa? Tidak menikah. Maka statusnya dan kedudukannya sama seperti seorang janda. Dan ini tentunya hendaknya dibantu. Namun ada juga yang mengatakan janda adalah wanita yang bercerai dengan suaminya. Nah, ini pada umumnya ketika seorang janda diceraikan oleh suaminya ketika masa iddah habis, maka tidak ada kewajiban suami untuk membantu dia lagi, atau mantan suami tadi untuk membantu dia lagi. Kenapa? Karena hubungannya sudah putus. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya wanita yang belum menikah sama sekali dan kehidupannya kasihan dalam artian fakirah, miskinah, maka dia tersebut disebutnya janda. Statusnya itu sama seperti janda. Adapun wanita yang kaya raya yang belum menikah, wanita yang kaya raya dan ternyata dia tidak pernah menikah seumur hidupnya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai janda. Nah, jadi
pendapat yang kedua tadi, wanita yang tidak menikah seumur hidupnya, jika dia tersebut fakirah, miskinah, ya, maka statusnya itu sama seperti janda yang tidak ada suami, entah diceraikan atau suaminya meninggal dunia. Tapi kalau wanitanya itu kaya raya dan dia kebetulan tidak menikah seumur hidupnya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai apa? Janda. Karena dia tersebut tidak perlu untuk dibantu. Kenapa? Dalam kondisi ghaniyah, dia tersebut dalam kondisi apa? Kaya raya. Nah, adapun ya orang yang miskin pada hadis ini jika disebutkan tanpa orang fakir, berarti mencakup di dalamnya ya fakir juga. Para ulama mengatakan jika disebutkan cuma miskin, berarti fakir di dalamnya disebutkan juga. Jika cuma disebutkan fakir saja, berarti miskin juga termasuk kategori itu. Tapi jika bersanding sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60, ketika Allah Jalla wa Ala menceritakan dan menjelaskan tentang mustahiquz zakat, siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, di situ disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala fuqara wal masakin, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, kalau disebutkan dua-duanya, maka memiliki arti yang berbeda antara fakir dan miskin. Para ulama menyebutkan ya perbedaan tersebut sampai 15 pendapat. Tapi poin paling pentingnya perbedaan antara fakir dan miskin, bahwasannya fakir itu lebih sengsara ketimbang miskin. Jelas? Fakir itu apa? Lebih menderita ketimbang miskin. Maka pendapat yang paling tepat dari 15 pendapat tadi itu, bahwasanya fakir itu adalah orang yang tidak memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan tidak dia miliki. Itu fakir. Jangankan primer, jangankan ya sekunder, yang primernya saja dia tidak punya. Rumah tidak punya, pakaian juga seadanya, makan dan minum on and off, kadang makan, kadang tidak makan. Ya, yang seharusnya kalau menurut kebiasaan kita sehari 3 kali, dia paling makan seharinya itu sekali. Ini fakir, orang yang tidak memiliki apa? Kebutuhan primer. Sedangkan miskin, dia masih memiliki kebutuhan primer. Dia punya rumah meskipun di gang sempit. Dia tersebut masih bisa beli pakaian meskipun tidak bermerek. Hari-harinya bisa makan meskipun ala kadarnya. Tapi kebutuhan sekunder si miskin ini tidak memilikinya. Ketika sakit, untuk ke dokter atau ke rumah sakit tidak mau. Ketika ditanya tidak ada biaya. Ketika kita dapatkan anaknya dalam kondisi yang tidak sekolah, kenapa Pak tidak sekolah? Tidak ada dana Ustadz untuk menyekolahkan dia. Nah, orang yang seperti ini apa? Miskin. Untuk makan bisa meskipun ala kadarnya. Rumah alhamdulillah meskipun di gang sempit. Ya, beli pakaian masih sanggup meskipun tidak bermerek. Itu kategori apa? Miskin. Jadi kesimpulannya, kalau fakir itu yang tidak memiliki kebutuhan primer. Jangankan sekunder, primernya saja dia tidak punya. Tapi kalau miskin masih memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangannya ada, tapi kebutuhan sekunder yang tidak dia miliki. Subhanallah, disebutkan oleh para ulama, menolong janda yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada kategori 2. Kebutuhan hidupnya janda tersebut terbagi menjadi 2. Bisa jadi kebutuhan agamanya, atau berkaitan dengan kebutuhan duniawinya. Kebutuhan agamanya ini berkaitan erat dengan akhiratnya. Si janda itu tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak paham tentang din, tentang agama. Ini perlu untuk dibantu juga, ya, untuk memberikan makan berkaitan dengan ruhnya. Ini berkaitan dengan kebutuhan agamanya, termasuk juga kebutuhan duniawinya.
Ketika kita mendapatkan ada janda yang fakir, yang miskin ya, yang fakirah, yang miskinah, maka hendaknya kita apa? Untuk membantunya. Nah, karena kemaslahatan agama menghidupkan hati dan rohani. Kenapa kok janda itu ya kebutuhannya ada dua tadi? Baik kebutuhan akhiratnya yaitu agamanya ataupun kebutuhan duniawinya. Karena kemaslahatan agama adalah menghidupkan hati dan rohani. Termasuk juga kemaslahatan dunia menghidupkan apa? Jasmaninya. Jadi rohani dan jasmaninya si janda itu harus dicukupi. Nah, upaya membantu di sini mencakup kedua kebutuhan tersebut. Nah, kemungkinan besar antum tersebut tidak berani untuk menikahinya. Ya, seseorang menikahi seorang janda tidak lain ingin memenuhi keduanya kan? Seperti itu. Tapi rata-rata di antara kita tidak ada keberanian untuk itu. Imma dikarenakan dia sudah tua, nenek-nenek, imma dia tersebut ya masih muda, tapi karena kekhawatiran kita dengan pos yang pertama membuat kita tersebut tidak berani untuk melangkahkan kaki kita untuk menikahi itu janda. Nah, maka upaya kita tersebut mencukupi kebutuhan hidupnya tadi, baik kebutuhan agamanya dengan cara menyekolahkannya atau mengadakan kajian untuk mereka dengan memanggil ustazah atau ustadz, dan maupun kebutuhan duniawinya kita cukupkan berkaitan tentang primernya. Kita cukupkan apa? Kebutuhan primernya. Ke depan sih insya Allah ya kajian kita ini bisa jadi nanti sebagai ya barometer atau tolak ukur supaya di antara kita ini ada kemajuan di dalam masalah dakwah. Mungkin kita nanti akan membangun perumahan para janda yang fakirah, yang miskinah. Kemungkinan besar kita akan menyekolahkan mereka juga, terutama berkaitan dengan dorah-dorah, penataran-penataran tentang din dan tentang agama. Kemudian pastinya ya mencukupi kebutuhan apa? Hari-harinya, makannya, minumnya dan seterusnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan tentang makna as-sa'i, as-sa'i itu artinya orang yang membantu. Subhanallah, aslinya kata beliau adalah yang pulang pergi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi janda dan orang miskin tersebut. Jadi as-sa'i itu tidak hanya sekedar musaid, sekedar membantu saja, tapi dia tersebut berusaha untuk ya datang selalu kepada para janda dan orang-orang miskin tadi untuk selalu menutupi kekurangan yang ada pada mereka berdua, baik janda ataupun orang miskin, untuk selalu berusaha untuk memenuhi apapun kebutuhan dari dua golongan ini, baik janda ataupun orang miskin. Itulah yang disebut dengan as-sa'i. Tidak satu kali dua kali. Makanya kita kadang mendapatkan ya, ada dari sahabat kita yang meninggal dunia, kita membantunya cuma temporary, pas waktu meninggalnya saja. Sebenarnya yang paling layak, yang paling pantas, yang terus menerus, itu yang disebut dengan as-sa'i tadi. Kalau cuma sekali bikin pelayar, habis itu dapat sekian, kemudian dibagikan kepada itu janda, ya kan? Subhanallah, jandanya jadi janda ustadz lagi kan, banyak seperti itu. Kadang membuat miris juga nih hati. Kok kayaknya ustadz miskin ya, kan seperti itu. Sepertinya kesian banget itu jandanya para ustadz tersebut. Selalu saja menjadi apa? Menjadi seperti seseorang yang dikorbankan begitu. Sehingga pelayar itu di mana-mana. Ya, nauzubillah min dzalik. Nah, seharusnya kan kalau kita ingin betul-betul membantunya itu enggak sekali aja, terus menerus. Itu yang disebut dengan apa? As-sa'i. Ya, tapi saya sarankan kalau sekiranya ada seorang ustadz ya meninggal dunia, kemudian kita perlu membantu jandanya, kita perlu membantu anak keturunannya, jangan bikin pelayar lah, memalukan seperti itu, miris kita melihat. Subhanallah, alangkah baiknya diam-diam saja, tidak perlu disebar seakan-akan kondisinya sang ustadz tadi itu kesian betul dan seterusnya. Nah, makanya ya kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau membantu orang, khususnya para janda yang fakirah, yang miskinah, termasuk orang-orang miskin,
itu betul-betul selalu dibantu. Setiap kali ada hajatnya kita bantu. Setiap kali kita melihat ada kekurangannya kita penuhi. Seperti itu. Itu yang disebut dengan sa'i. Orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin, Nabi mengupamakannya seperti mujahid di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini berkaitan erat dengan pahala besar yang diraih oleh orang yang suka membantu janda dan orang-orang miskin tadi. Dan usaha mulia yang ia lakukan tersebut pasti ada ganjarannya di sisi Allah Jalla wa'ala, dan besar ganjarannya. Karena kita tahu para mujahid, apalagi yang meninggal di jalan Allah Jalla wa'ala, subhanallah, ruh-ruhnya mereka itu berada di berada di paruhnya atau di kerongkongannya burung yang hijau, yang dimana dia tersebut bertengger di lampu-lampu arasy-Nya Allah Jalla wa'ala, kemudian berterbangan di dalam surga. Nah, itu kan menunjukkan kemuliaan para mujahid, khususnya yang meninggal dalam kondisi syahid. Di sini Rasulullah memperumpamakan seperti mujahid, maksudnya seseorang yang suka membantu janda, yang fakirah, yang miskinah, yang kasihan ya, dan juga orang-orang miskin pada umumnya, itu pahalanya seperti ya orang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian sehingga pahala orang tersebut ya bisa disamakan seperti pahala orang yang berjihad. Subhanallah. Sebab harta adalah saudara kandung jiwa. Upaya menyalurkannya berarti berjuang melawan hawa nafsu dan berupaya menggapai keriduannya. Artinya seorang yang berjihad itu kan mengorbankan fisiknya. Nah, kalau kita yang membantu para janda yang fakirah, yang miskinah, termasuk orang-orang miskin secara umum, kita berjihadnya berkaitan dengan apa? Dengan harta. Maka oleh sebab itu, harta itu adalah saudara kandungnya atau saudara sekandungnya jiwa ini, fisik ini, yang tidak bisa dipisahkan antara jiwa ya dengan fisik, ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, antara ruh dengan apa? Dengan fisik tersebut. Maka upaya menyalurkan berarti berjuang melawan hawa nafsunya dan berupaya untuk apa? Menggapai ridhonya Allahu Jalla wa'ala. Nabi SAW juga menjadikan orang yang selalu membantu para janda yang fakirah, yang miskinah, termasuk orang miskin pada umumnya, itu adalah orang yang selalu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud, qiyamul lail. Kita tahu pahala tahajud, qiyamul lail luar biasa pahalanya. Salah satu pahala yang didapatkan oleh orang yang suka tahajud dan witir adalah masuk surga tanpa hisab. Disebutkan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan manusia pada hari kiamat kelak di lembah yang satu, yaitu padang mahsyar, tempat terjadinya pengadilan Allah Jalla wa ala, tempat terjadi hisabnya Allah Jalla wa ala untuk makhluk, khususnya manusia. Fayunadi munadin, ya, ketika manusia tersebut berkumpul di padang mahsyar, ada yang memanggil manusia-manusia tadi itu. Ainal ladzi tatajafa junubuhum anil madaji? Siapa di antara kalian wahai manusia yang suka menjauh dari tempat tidurnya? Maksudnya, hei manusia, siapa di antara kalian yang dulu ketika hidup di dunia suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, tahajud dan witir? Fayaqumuna wa hum qalil. Di antara manusia yang banyak yang berada di padang mahsyar tersebut, ada yang berdiri, menunjukkan bahwasanya mereka ketika hidup di dunia suka tahajud dan witir. Tapi jumlah mereka yang suka tahajud dan witir itu qalilun, sangat sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bagian yang sedikit tadi. Setelah itu Allah Jalla wa ala memerintahkan yang suka tahajud ini apa? Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nah, orang yang suka membantu para janda yang fakirah, yang miskinah, orang yang suka membantu orang miskin, ya, secara umumnya itu
pahala yang dia dapatkan sama seperti orang yang suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, yang suka tahajud, qiyamul lail dan witir. Pahalanya luar biasa besar. Salah satunya disebutkan tadi dalam hadis Asma binti Yazid, dikarenakan kita suka tahajud dan witir, masuk surga apa? Tanpa hisab. Nah, seperti itulah pahala orang yang suka membantu para janda, yang fakira, yang miskina, dan orang miskin secara umumnya. Termasuk juga wakasaim la yubtiru, ya, orang yang suka membantu janda, yang fakirah, yang miskina, atau orang-orang miskin secara umum, itu seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Artinya dia selalu menghidupkan puasa sunnah. Meskipun ada catatan ya bapak-bapak, sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu di masjid yang selain ini, kita katakan bahwasannya kalau berkaitan dengan puasa sunnah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak boleh puasa sunnah di setiap hari. Ya, makanya ada satu hadis Nabi SAW, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau ini, ya, ingin Rasulullah SAW mewajibkan atas beliau puasa setiap hari, tapi Rasulullah tidak mau. Ketika dia datang, ya Rasulullah, wajibkan puasa atasku selain Ramadan. Kata Nabi SAW, sum salasata ayyam, berpuasalah 3 hari di setiap bulan. Berpuasalah 3 hari di setiap bulan, yaitu apa? Ayyamul bid. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, inni atiku afdalu min dzalik, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, sum yauman wa abtiru yaumaini, kalau begitu berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Puasa apakah itu? Senin Kemis, ya kan? Senin puasa, ya, berbuka 2 hari. Selasa Rabu kita nggak puasa, Kemisnya puasa lagi. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, inni atiku afdalu min dzalik, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, sum yauman wa abtiru yauman, fadzaka siyamu Daud, ya, fadzaka afdalus siyam indallah wa ahabbus siyam indallah, ya, wa ahabbus siyam ilallah, ya, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama, puasa sunnah yang paling besar pahalanya, dan puasa yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Wa ahabbus siyam ilallah. Nah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu sempat aja mengatakan, inni atiku afdalu min dzalik, aku mampu lebih daripada itu. Kata Rasulullah, enggak, tidak ada yang lebih daripada puasa Nabi Daud. Nah, kesimpulannya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasannya jika kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, maka kita tidak perlu lagi untuk puasa Senin Kemis. Jika kita sudah puasa Senin Kemis, tidak perlu lagi kita puasa Ayyamul Bid. Jelas ya? Ada di antara antum saking inginnya selalu berpuasa, ya, husnuzon saya, dia ingin mengambil fadilah dan keutamaan, tapi dalam prakteknya salah, bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, bertentangan dengan sunnah as-sahihah. Antum bayangkan saja, jika puasa Nabi Daud alaihissalam antum fullkan 1 bulan, berarti berapa hari? 15 hari. Kemudian puasa Senin Kemis jika antum fullkan 1 bulan, berarti berapa hari? 8 hari. 15 tambah 8 berapa? 23. 23 tambah 3 26. Artinya antum puasa tiap hari. Hadza haram. Makanya kesimpulan dari para ulama dan fuqaha dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tadi, jika kita sudah puasa Nabi Daud alaihissalam, maka kita tidak perlu lagi puasa apa? Senin Kemis. Jelas Bapak-bapak? Jika antum, Bapak dan Ibu, sudah berpuasa Senin Kemis, maka tidak perlu juga kita puasa apa? Ayyamul Bid. Karena puasa Senin Kemis lebih banyak daripada Ayyamul Bid. Kalau puasa Senin Kemis kita fullkan, berarti 8 hari. 8 hari lebih banyak daripada 3 hari. Sudah mewakili yang 3 hari tadi. Jadi puasa Nabi Daud sudah mewakili apa? Senin Kemis, sudah mewakili Ayyamul Bid. Seperti itu. Jangan berlebihan, jangan gulu ya. Nah, memang benar bahwasannya pahala puasa itu luar biasa.
Tapi kita memposisikan puasa tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, kita paham tentang keutamaan puasa dan pahalanya. Nah, orang yang suka membantu janda yang fakirah, yang miskinah, dan orang-orang miskin secara umum, itu seperti seseorang yang suka apa? Suka membantu para janda tadi, yang fakirah, yang miskinah, dan orang yang suka membantu para janda tadi, itu pahalanya seperti orang yang melakukan puasa-puasa sunnah tadi itu. Termasuk juga orang yang suka membantu orang miskin secara umum, pahalanya seperti orang yang suka melaksanakan apa? Puasa-puasa sunnah tadi. Nah, dan ini yang diterangkan oleh para ulama ya berkaitan tentang hadis ini. Wallahu a'lam. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah, begitu juga orang berpuasa, ya, dia kan paham, ia harus menanggung rasa lapar, dahaga, lelah demi berharap pahala. Demikian pula keadaan orang membantu janda dan orang miskin, ya, bahwasannya dia tersebut menahan diri dalam artian mencegah hawa nafsunya, jangan sampai dia tersebut memiliki sifat bakhil dan kikir hingga ya tidak membantu para janda yang fakirah, yang miskinah tadi, dan termasuk ya orang-orang miskin secara umumnya. Nah, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah Islam menjaga kemaslahatan wanita. Islam apa? Menjaga kemaslahatan wanita dengan selalu memberikan motivasi dan spirit kepada umatnya untuk membantu para janda agar terpenuhi nafkahnya dan meringankan beban hidupnya. Nah, tentunya yang kita bantu janda apa? Janda miskin, janda fakir, ya, seperti itu. Bukan janda yang kaya raya. Jadi ini menunjukkan Islam itu sangat sempurna. Masalah-masalah yang terlewatkan oleh manusia, Islam membahasnya. Termasuk ya hubungan dengan manusia, bil khususnya hubungan dengan orang sekitarnya. Termasuk juga ya para janda yang fakir, yang miskin, dan termasuk orang-orang miskin secara umumnya. Nah, Islam menjaga kemaslahatan wanita, itu poin pentingnya. Artinya ibu-ibu, wanita itu betul-betul terhormat dan betul-betul dimuliakan oleh Islam ini. Betul-betul apa? Dimuliakan oleh Islam ini. Maka berbanggalah wahai ibu-ibu, karena kita itu adalah sebagai seorang yang muslimah, mukminah, yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Karena wanita-wanita muslimah itu terhormat di sisi Allah dan terhormat di sisi Rasulullah SAW. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan dengan kita membantu para janda dan orang-orang miskin secara umum, pahala yang kita dapatkan itu sama seperti seseorang yang berjihad di jalan Allahu Jalla wa Ala. Dan pahala jihad luar biasa besarnya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang suka membantu para janda yang fakir, yang miskin, dan orang-orang miskin secara umumnya, itu pahalanya seperti orang yang suka tahajud, qiyamul lail, menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Kemudian yang selanjutnya, orang yang suka membantu para janda dan orang-orang miskin secara umumnya, mereka itu statusnya pahala yang didapatkan seperti orang yang terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Nah, maka dari hadis ini pula ya, yang keempat yang bisa kita dapatkan, atau yang kelima yang bisa kita dapatkan ilmunya, Islam memberikan santunan dan solidaritas sosial dalam bentuk yang sangat luhur sebelum munculnya berbagai himbauan dari lembaga-lembaga sosial modern, ya kan? Artinya dari sejak zaman dulu Islam sudah membimbing kita, menganjurkan kita, memotivasi kita untuk membantu siapa? Para janda. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain ya, bahwasannya mereka yang suka menanggung anak yatim dan janda, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan itu di surga bersama Nabi SAW. Ya, di surga Jannatul Firdausul A'la. Dekatnya itu seperti
jari telunjuk dan jari tengah. Itu dalam satu riwayat. Meskipun ada riwayat yang secara khusus cuma berkaitan dengan anak yatim saja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tetapi kalau kita melihat sebelum ada lembaga-lembaga sosial di zaman sekarang ini, Islam sejak dulu sudah menganjurkan kita yang muslim yang kebetulan punya kemampuan secara finansial, ya, hendaknya kita tersebut membantu para janda dan orang-orang miskin tadi itu. Termasuk kita yang punya kemampuan secara ilmu din juga membantu mereka untuk mengisi apa? Rohaninya mereka. Selain rohani yang diisi juga jasmaninya mereka. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, jika sekiranya Islam itu sangat memotivasi kita untuk membantu mereka atau dua golongan ini, para janda yang fakir dan orang-orang miskin, maka hendaknya kita berusaha untuk membantu mereka tersebut. Bahkan dalam hal ini Islam tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya, karena Islam adalah manhaj, ya, undang-undang yang bersifat apa? Maksum, terpelihara dari kesalahan. Karena undang-undang itu berasal dari siapa? Allahu Jalla wa Ala, Zat yang maha bijaksana, Zat yang alim, Zat yang maha mengetahui. Sehingga Allahu Jalla wa Ala mensyariatkan kita semua agar kita tersebut suka untuk membantu golongan miskin secara umum dan para janda secara khusus. Selain itu, Islam juga menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang suka membantu apa? Orang-orang miskin, termasuk para janda yang fakir yang miskin secara khusus. Balasannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Ya. Berbeda dengan lembaga buatan manusia yang punya kekurangan. Kalaupun lembaga tersebut memberikan manfaat, tapi ya ia hanya sebatas manfaat apa? Duniawi. Ya, beda kan? Lembaga-lembaga itu apalagi bukan dari kalangan kaum muslimin. Itu cuma sebatas dunia saja. Tapi kalau kita, ya, lembaganya Islam atau kita secara pribadi membantu para janda dan orang-orang miskin tadi, di dunia kita bisa mendapatkan manfaatnya dan kita bisa memberikan manfaat kepada mereka, termasuk di akhirat juga kita mendapatkan manfaatnya. Bahkan jaminannya tersebut adalah puncaknya apa? Masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Nah, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an
Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, kita lanjutkan dari apa yang kita bahas di hadis yang pertama berkaitan tentang keutamaan muamalah kepada manusia. Pada kesempatan ini kita membahas hadis dari Abu Hurairah tentang keutamaan membantu para janda dan kaum miskin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim itu membuat judul khusus yang berkaitan tentang masalah ini. Kata beliau, berbuat baik pada janda atau armalah, orang miskin dan anak yatim. Ya, dan beliau mengungkapkan yang disebut dengan as-sa'i tadi, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasannya kata beliau as-sa'i tersebut adalah orang yang sanggup untuk selalu menanggung nafkah para janda yang fakir dan orang-orang miskin. Ada juga pendapat dari Al-Imam Ibnu Qutaibah bahwa disebut armalah di sini adalah janda yang miskin, yang fakir, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suami. Maka oleh sebab itu armalah bisa disebutkan untuk seseorang yang bekalnya tidak ada lagi. Nah, itu yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Inilah keutamaan menolong para janda yang fakir, yang miskin, apalagi yang terlantar. Dan kalau bisa kita membantunya itu dari kebutuhan primernya, termasuk tentunya sekundernya. Primernya itu ya menyediakan tempat buat dia, kemudian menyediakan pakaian untuk dia, dan hari-harinya berkaitan dengan makan dan minum. Wallahu a'lam bissawab. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, di sini ada beberapa pertanyaan dari antum yang sudah masuk di WA saya. Yang pertama, berapa batas umur anak yatim yang perlu dibantu Ustadz? Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu definisinya. Anak yang meninggal ayahnya dan si anak ini apa? Belum balik. Itu apa? Kriteria dari anak yatim. Adapun sudah balik, apalagi sudah jenggotan seperti antum, bukan anak yatim lagi. Jelas ya? Jadi anak yatim itu anak yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian, bolehkah Ustadz membantu janda atau orang fakir miskin tanpa harus memberitahukan istri atau keluarga? Boleh, tidak mengapa yang demikian jika tidak dikhawatirkan fitnah. Tapi jika yang antum bantu itu janda muda, itu kan ada fitnah. Alangkah baiknya istri antum yang memberikan bantuan tersebut kepada dia, bukan antum. Kalau antum yang datang ke janda yang muda tadi, itu kan modus banget. Antum tidak berani menikahinya, ada keinginan hati, tapi berat banget di hati ini karena takut akan terjadi perang dunia ke-21. Ya, maka oleh sebab itu kalau jandanya muda, kita katakan alangkah baiknya yang memberikan bantuan itu siapa? Istri antum. Antum infokan kepada istri antum daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bayangkan kalau sekiranya istri antum di belakang hari mengetahui tentang kelakuan antum tadi, memberikan bantuan kepada janda yang muda tadi itu tanpa sepengetahuannya, pasti akan terjadi kekisruhan dan kekacauan di rumah tangga antum. Nah, adapun janda tua, nenek-nenek, antum juga ya tentunya tidak ada fitnah dengan kehadiran antum ke sana. Ya, artinya tanpa menginfokan kepada istri antum juga tidak menjadi masalah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Cuma alangkah baiknya istri kita itu betul-betul kita percaya dalam hal apapun. Termasuk kan yang kita datangi ini wanita.
tentu kehadiran kita ke rumahnya ya pasti akan menimbulkan apa? Fitnah. Alangkah baiknya kita menginfokan kepada istri kita sebagai model utama kepercayaan kita kepada dia. Karena kalau dia tersebut kita percaya seperti itu, dia tambah sayang kepada kita dan tambah hormat kepada kita. Wallahu alam bissawab. Naam. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Ustadz, apakah termasuk riya jika kita mau bersedekah di hadapan halayak umat? Kata Allahu Jalla wa Ala dalam Al-Quranul Karim, ya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak, bersedekah baik di malam hari ataupun di siang hari, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Artinya Bapak, Ibu boleh bersedekah secara terang-terangan di hadapan halayak umat jika hati kita aman dari penyakit riya. Tapi jika hati kita tidak aman dari penyakit riya, maka ahsannya, lebih baiknya apa? Bersedekahnya, berinfaknya sembunyi-sembunyi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di padang mahsyar ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dan teduhannya Allah Jalla wa Ala, percisnya di bawah arasnya Allah Jalla Jalaluh, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan dan teduhan kecuali teduhan dan naungan Allah Jalla wa Ala. Salah satu dari 7 golongan tadi yang mendapatkan teduhan dan naungan Allah Jalla wa Ala adalah ar-rajulu tasaddaqa bisadaqatin, seseorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, atau anfaqa binafaqatin, ya berinfak dengan satu infak, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan infak dan sedekahnya tadi tersebut, tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Jalla wa Ala. Ya, saking dia sembunyikan sedekah dan infaknya tadi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ya, saking dia sembunyikan infak dan sedekahnya tadi, sampai-sampai tangan yang kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Nah, ini lebih utama untuk menjaga apa? Hati kita, agar berinfaknya, bersedekahnya apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Kadang di antara kita tersebut ingin ditonjolkan nama kita kan ketika berinfak, bersedekah. Kita boleh menonjolkan nama kita, menyebutkan nama kita ketika bersedekah atau berinfak, asal satu syaratnya, hati kita aman dari penyakit apa? Riya dan sum'ah, atau ujub, ya, atau kesombongan. Tapi kalau sekiranya tidak aman dari penyakit-penyakit tadi, alangkah baiknya kita bersedekah apa? Secara sembunyi-sembunyi. Kalau perlu nih Bapak, itu janda yang kita beri sedekah, itu orang miskin yang kita beri infak, dia tidak tahu kita yang berinfak, dia tidak tahu kita yang bersedekah. Tapi kan antum ingin jadi pahlawan, kesiangan kan di hadapan janda yang cantik jelita tadi itu, ya, seakan-akan ada sesuatu di balik itu kan, makanya antum ingin menampakkan diri. Nah, alangkah baiknya antum sembunyikan. Kalau perlu tuh janda tidak tahu apa yang antum infakkan dan sedekahkan. Kalau perlu orang-orang miskin itu enggak tahu atau tidak tahu apa yang antum infakkan dan sedekahkan tadi. Wallahu alam bissawab. Ustadz mau tanya, apakah riya itu termasuk syirik? Naam, riya itu termasuk syirik. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, fasu'ila anhu faqala akhriya. Yang paling aku takutkan dan khawatirkan terjadi kepada kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil?
Kemudian dijawablah oleh Rasulullah, di antara syirik kecil itu apa? Ar-riya. Seseorang beribadah, beramal sekedar show off, menampakkan kepada manusia yang tujuannya untuk dipuji. Ya, seseorang berdiri untuk sholat dikarenakan dilihat oleh manusia. Harapannya agar manusia tersebut apa? Memuji dia. Nah, itu ya kita katakan haram ya, jangan sampai kita beramal, beribadah riya, sum'ah, berharap pujian dari manusia. Buat apa? Subhanallah, kita Masya Allah capek-capek, lelah melaksanakan ibadah, termasuk sholat, termasuk juga mengeluarkan infak dan sedekah. Kalau kita riya dan sum'ah, ya apa yang kita dapatkan nanti di akhirat kelak? Tujuan kita kan Allah Jalla wa'ala. Wa ma umiru illa liya'budallah mukhlishina lahuddin hunafa. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.